Pemirsa, kita awal informasi siang hari ini. Memperingati Hari Buruh, ratusan buruh hari ini akan menyuarakan keresahannya terkait sistem kerja dan juga pengupahan. Aksi damai tahunan tersebut mendapat pengawalan ketat petugas gabungan TNI Polri. Masa buruh dari kawasan industri Pulau Gabung, Jakarta Timur, Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai bergerak merapat ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat yang menjadi titik kumpul sebelum nantinya akan berkumpul di Istora Senayan, Jakarta. Sementara untuk tuntutan yang akan disuarakan massa, diantaranya yakni mencabut klaster ketenagakerjaan Omnibus Law, mencabut upah murah, serta mencabut sistem outsourcing seumur hidup. Telah ditetapkan undang-undang terkait perpindahan dari desa di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Kita tidak cukup. Ya pemirsa, tidak hanya buruh dari kawasan Jabodetabek, sejumlah buruh dari sejumlah perusahaan di Purwakarta, Jawa Barat yang tersebar di sejumlah titik pagi tadi juga telah bertolak menuju Jakarta. Sejak pagi hari, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkumpul di Jalan Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. Titik ini adalah salah satu titik kumpul massa yang tersebar di sejumlah titik di kawasan industri di Purwakarta. Para buruh ini akan bergabung dengan buruh lainnya yang terpusat di Patung Kuda dan Senayan, Jakarta. Mereka akan menyuarakan tuntutan, salah satunya mendesak dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law serta menghapuskan outsourcing. Pemirsa, buruh dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta. Guna mengamankan aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 3.000 personil gabungan. Para buruh yang berasal dari berbagai aliansi mulai berdatangan sejak pagi dan berkumpul di Patung Kuda untuk melakukan long march hingga Bundaran HI, kemudian akan berputar kembali ke Patung Kuda untuk nantinya berkumpul di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dalam aksinya sejumlah tuntutan disampaikan, salah satunya adalah menghapus Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law serta menghentikan sistem kerja outsourcing yang membuat upah buruh menjadi lebih rendah. Sementara untuk mengamankan, Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 3.545 personil gabungan TNI Polri. Pemirsa, PHK ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Sebab jika mau berusaha, siapapun masih memiliki peluang untuk sukses. Seperti yang dilakoni oleh Susanto, mantan buruh di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang kini sukses berwirausaha dengan menjadi perajin aneka produk berbahan dasar bambu. Bagi sebagian orang, PHK seolah menjadi akhir dari segalanya. Namun ini tidak berlaku bagi Arif Susanto, warga desa Grogol, Diwek, Jombang, Jawa Timur. Meski mengaku sempat syok, Arif yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik pengolahan kayu tak mau pasrah dengan keadaan. Ia pun mencoba mencari-cari peluang usaha hingga akhirnya memilih usaha memproduksi aneka kerajinan berbahan bambu. Di luar dugaan, ternyata hasilnya sangat luar biasa dan pesanan demi pesanan terus berdatangan. Setelah berjuang selama 4 tahun, jumlah pelanggan makin meningkat hingga ke seluruh daerah di Jawa, Kalimantan, dan Papua. Jadi saya mencari hal yang sesuatu yang pasar itu membutuhkan tetapi belum ada yang membuat. Nah, di situ saya mulai terjun ke dunia bambu karena saya lihat prospek di sekitar juga dari segi bahan, juga tenaga kerja, juga pengerjaannya itu masih ada kemungkinan untuk saya terjun di situ. Kini dengan dibantu oleh 11 orang karyawannya, omset yang diraup Arif juga terus meningkat. Dari puluhan juta menjadi lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait rencana akan ada aksi demo buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada hari ini, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Selamat siang Hilmi, seperti apa situasi di sana saat ini? Apakah massa sudah mulai berkumpul di sana? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia belum ada tanda-tanda kehadiran dari massa aksi buruh yang akan melakukan aksi pada May Day hari ini, yakni 1 Mei 2024. Sejak pagi tadi kami memang memantau belum ada tanda-tanda kehadiran dari massa, namun sejumlah petugas keamanan di sini sudah mulai bersiaga, baik dari itu anggota TNI ataupun dari anggota Polri ini sudah bersiaga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kami mendapatkan informasi bahwa untuk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sendiri ini ada sekitar 375 personel gabungan dari Kodam Jaya dan juga dari Polda Metro Jaya yang akan bersiaga untuk mengamankan aksi massa pada hari ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu selain jumlah personel yakni dari TNI dan Polri, ada juga sejumlah kendaraan taktis, Yasmin dan juga pemirsa, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang disiapkan oleh khususnya dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Diantaranya ada kendaraan taktis mobil water cannon, kemudian ada juga mobil barakuda yang memang disiapkan untuk menjaga aksi pada siang hari ini. Kemudian untuk keseluruhannya, untuk mengamankan aksi massa pada hari ini, Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya ini menyiapkan sekitar 3.454 personel gabungan untuk menyiagakan atau mengamankan aksi massa buruh pada hari ini, di mana petugas gabungan tersebut disebarkan di beberapa titik, diantaranya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, kemudian di kawasan Patung Kuda dan juga di Istana Negara yang memang telah dipersiapkan sejak pagi hari tadi. Kemudian dapat kami sampaikan untuk arus lalu lintasnya sendiri di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat ini memang terpantau ramai lancar, bahkan cenderung sepi, Yasmin dan juga pemirsa, karena memang untuk hari ini bertepatan dengan libur nasional sehingga tidak ada kepadatan yang terpantau di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu pun untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri untuk nantinya pada siang hari nanti bersifat situasional, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk di kawasan Bundaran Hotel sendiri ini tidak ada rekayasa arus lalu lintas, hanya di sekitaran kawasan Patung Kuda menuju ke kawasan Medan Merdeka Barat. Sementara itu untuk nantinya rencana massa akan melewati kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, sementara dapat kami konfirmasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya massa yang telah berkumpul di kawasan Patung Kuda nantinya akan melakukan long march ataupun jalan bersama menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, kemudian kembali lagi ke kawasan Patung Kuda sebelum nanti akhirnya mereka bersama-sama ke stasiun ataupun stadion, maksud kami, Stadion Madia yang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan, Yasmin. Ya, dari rekan Zulhilmi kita akan menuju ke Istora Senayan, sudah ada rekan Ayah Nufus di sana. Selamat siang Ayah, seperti apa persiapan peringatan Hari Buruh di sana dan sebenarnya apa yang menjadi tuntutan para buruh saat ini? Ya, halo Yasmin dan pemirsa, untuk perayaan Hari Buruh tahun 2024 ini nantinya puncak perayaannya akan dilangsungkan di Stadion Madia GBK Jakarta, yang mana akan ada sekitar 50.000 lebih buruh yang akan bergerak dari kawasan Bundaran HI dan juga Patung Kuda ke arah Stadion Madia sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk merayakan Hari Buruh, seperti nantinya sama-sama bernyanyi karena memang disediakan panggung konser dan juga hiburan di Stadion Madia ini. Dan untuk persiapan sendiri, ini ada sekitar 300 garda metal dari salah satu pilar FSPMI yang juga sudah dikerahkan untuk menjalankan sejumlah persiapan di Stadion Madia ini, seperti persiapan panggung, kemudian juga
logistik, makan-makan dan juga minuman, serta juga sudah dipersiapkan sejumlah pengamanan. Dan rencananya memang selesai zuhur nanti, seluruh buruh yang tadinya sudah melakukan unjuk rasa di Patung Kuda dan juga Bundaran HI ini akan bergeser dan bergerak ke arah Stadion Madia GBK Jakarta untuk sama-sama merayakan Hari Buruh tahun 2024 dengan dihibur sejumlah band-band yang berasal dari serikat para buruh. Jadi memang untuk band-band sendiri nantinya tidak ada dari yang band dari luar begitu ya, tidak ada artis-artis tertentu yang akan menghibur para buruh, namun para buruh itu sendiri yang berasal dari serikat-serikat ini nantinya yang akan tampil di panggung yang sudah dipersiapkan oleh para buruh di Hari Buruh 2024 ini. Sementara untuk para yang dikerahkan begitu ya dari Garda Metal sendiri ini ada sekitar 300 orang yang jika kami lihat hari ini pagi tadi ini sudah dikatakan mereka sempat menginap begitu ya di Stadion Madia GBK Jakarta ini untuk mempersiapkan sejumlah hal-hal yang harus dipersiapkan menjelang perayaan puncak perayaan dari Hari Buruh tahun 2024. Sementara untuk pengamanan sendiri Yasmin dan juga pemirsa sudah terlihat ada sejumlah personel kepolisian dari Brimob begitu ya yang berjaga di sekitar Stadion Madia GBK. Namun kali ini cukup menarik karena memang para personel ini dikerahkan dan akan menjalankan tugasnya dengan humanis, artinya di mana para personel ini tidak membawa senjata api begitu ya. Jadi memang dilakukan sedamai mungkin untuk merayakan Hari Buruh tahun 2024 dan juga terlihat sejumlah posko yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian yang ada di depan dari Stadion Madia ini yang nantinya mengamankan jalannya puncak perayaan dari Hari Buruh tahun 2024. Yasmin. Baik, terima kasih atas informasinya rekan Ayah Nufus dari Istora Senayan Jakarta dan sebelumnya ada rekan Hilby di Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa memperingati Hari Buruh, ratusan buruh hari ini akan menyuarakan keresahannya terkait dengan sistem kerja dan juga pengupahan. Aksi damai tahunan tersebut mendapat pengawalan ketat petugas gabungan TNI Polri. Masa buruh dari kawasan industri Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai bergerak merapat ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat yang menjadi titik kumpul sebelum nantinya akan berkumpul di Istora Senayan Jakarta. Sementara untuk tuntutan yang akan disuarakan massa di antaranya adalah mencabut klaster ketenagakerjaan Omnibus Law, mencabut upah murah, serta mencabut sistem outsourcing seumur hidup. Tidak hanya buruh dari kawasan Jabodetabek, pemirsa, sejumlah buruh dari sejumlah perusahaan di Purwakarta, Jawa Barat yang tersebar di sejumlah titik pagi tadi juga telah bertolak ke Jakarta. Sejak pagi hari, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkumpul di Jalan Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta. Titik ini adalah salah satu titik kumpul massa yang tersebar di sejumlah titik di kawasan industri di Purwakarta. Para buruh ini akan bergabung dengan buruh lainnya yang terpusat di Patung Kuda dan Senayan, Jakarta. Mereka akan menyuarakan tuntutan, salah satunya mendesak dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law serta menghapuskan outsourcing. Dan kembali dengan selamat kepada keluarga kita semuanya. Pemirsa, buruh dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda Jakarta. Guna mengamankan aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 3.000 personil gabungan. Para buruh yang berasal dari berbagai aliansi mulai berdatangan sejak pagi tadi dan berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta untuk melakukan long march atau menuju Bundaran HI, kemudian akan berputar kembali ke Patung Kuda untuk nantinya berkumpul di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, pemirsa, sejumlah tuntutan disampaikan, salah satunya menghapus Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law serta menghentikan sistem kerja outsourcing yang membuat upah buruh menjadi lebih rendah. Sementara untuk mengamankan, ini dari pihak Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 3.545 personil gabungan TNI Polri. Dan pemirsa, sekarang kita akan memantau situasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat yang menjadi salah satu titik berkumpulnya para buruh. Sudah ada rekan Elsha Casey di sana. Selamat siang Elsha, bagaimana persiapan aksi buruh di sana dan apakah massa sudah mulai berkumpul di sana?
Ya, Yasmin dan juga pemirsa, memperingati Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2024, sejumlah aliansi buruh yang berasal dari daerah di sekitar Jabodetabek seperti Bekasi, Cikarang, Tangerang, dan juga Pulau Gadung datang untuk berkumpul di daerah Patung Kuda Jakarta untuk melakukan aksi damai dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Adapun menurut pantauan kami, memang massa sudah berkumpul sejak pukul 8 pagi, tapi hingga saat ini massa masih terus berdatangan, baik menggunakan berbagai mode transportasi seperti mobil, motor, dan juga mobil bis. Dan memang menurut pantauan kami, menurut informasi yang kami dapatkan, diestimasi nantinya jumlah massa yang akan berkumpul di daerah Patung Kuda ini mencapai sekitar 50.000 orang yang berasal dari berbagai aliansi seperti Aliansi Perempuan Indonesia, kemudian KSPI, dan juga Partai Buruh. Adapun beberapa tuntutan yang mereka sampaikan antara lain adalah menuntut agar dibatalkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Selain itu mereka juga menuntut agar pemerintah melarang sistem pekerjaan menggunakan outsourcing karena membuat buruh mendapatkan upah yang rendah. Selain itu menurut informasi yang kami dapatkan, memang untuk menjaga situasi tetap kondusif dan juga aman, pihak Polda Metro Jaya sudah mensiagakan total lebih dari 3.700 personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga Brimob. Sementara itu menurut pantauan kami juga pihak kepolisian mensiagakan beberapa mobil taktis seperti mobil Barakuda, dan memang dengan adanya kumpulan massa di daerah Patung Kuda ini, pihak Polda Metro Jaya juga melakukan pengalihan lalu lintas dengan menutup sejumlah jalan seperti Jalan Tamrin dan juga Jalan Medan Merdeka Barat, sehingga arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, dan juga Tanah Abang. Tentunya nantinya pengalihan lalu lintas ini bersifat situasional. Pihak Polda Metro Jaya masih melihat situasi, jika nantinya massa bertambah banyak akan ada ruas-ruas jalan yang lain yang juga ditutup. Memang menurut informasi yang kami dapatkan, massa nantinya akan bergerak pada pukul 12.30 untuk menuju ke Bundaran HI dan melakukan long march atau jalan panjang bersama. Nantinya mereka akan memutari Bundaran HI untuk kembali ke Patung Kuda. Dari Patung Kuda mereka akan bersama-sama menuju Senayan atau Stadion Madia. Nantinya di sana mereka akan berkumpul bersama untuk melakukan aksi pada sore hari, menyampaikan aspirasi mereka dan juga aksi damai. Kami masih memantau seperti apa berjalannya May Day ataupun aksi Hari Buruh Internasional berasal dari Patung Kuda ini, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Yasmin, di studio. Ya baik, terima kasih rekan Asya Keisha atas informasi yang melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.